Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku semua, selamat datang di channel Gepeng Petani Kampung. Semoga sahabat-sahabat beserta keluarga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, selalu dipermudah segala urusannya, dan selalu dimudahkan semua ikhtiar menjemput rizkinya, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Di kesempatan ini, Petani Gepeng akan membahas cara membuat pestisida yang mudah ditemukan di sekitar kita. Bagaimana caranya pembuatannya? Tentu kalian penasaran dengan pembahasannya. Jangan kemana-mana, terus simak videonya sampai selesai. Sebagai salah satu alternatif pengendalian serangga hama tanaman, penggunaan pestisida nabati dinilai aman digunakan. Proses pembuatannya pun tidak sulit. Pestisida ini dibuat dengan menggunakan bahan baku yang mudah ditemui di sekitar rumah kita. Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman. Tanaman yang berpotensi sebagai bahan pestisida diantaranya memiliki ciri beraroma kuat, rasa yang pahit, tidak disukai serangga hama, dan dapat digunakan sebagai tanaman obat. Sejumlah tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan baku pestisida nabati seperti daun pepaya, brotowali, bawang putih, daun nimba, kipait, saliara, suren, dan jarak pagar. Bahwa pestisida nabati dapat menolak kehadiran serangga karena baunya yang menyengat. Selain itu, pestisida nabati juga dapat mencegah serangga memakan tanaman, menghambat reproduksi serangga, mengacaukan sistem hormon di dalam tubuh serangga, dan mengendalikan pertumbuhan jamur dan bakteri. Proses pembuatan pestisida nabati terbilang murah dan mudah. Pestisida nabati juga aman pada manusia dan lingkungan, termasuk tidak meracuni tanaman. Pestisida berbahan alam ini juga dapat diandalkan untuk mengatasi OPT hama. OPT adalah organisme pengganggu tumbuhan yang telah mengalami resistensi terhadap pestisida sintetis. Meski demikian, pestisida nabati memiliki beberapa kelemahan, seperti cepat terurai dan daya kerjanya relatif lambat sehingga harus sering diaplikasikan. Selain itu, produksi pestisida nabati juga belum dapat dilakukan dalam jumlah besar dan tidak tahan disimpan lama. Kelebihan pestisida nabati: cepat terurai terdegradasi oleh sinar matahari, memiliki pengaruh yang cepat, yaitu menghentikan nafsu makan serangga walaupun jarang menyebabkan kematian. Daya racun toksisitasnya umumnya rendah terhadap hewan dan relatif lebih aman pada manusia dan lingkungan. Memiliki spektrum pengendalian yang luas, racun lambung dan syaraf, dan bersifat selektif, dapat diandalkan untuk mengatasi OPT yang telah kebal pada pestisida kimia. Fitotoksitas rendah, yaitu tidak meracuni dan merusak tanaman, serta murah dan mudah dibuat oleh petani. Ini beberapa jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai pestisida nabati di sekitar kita, yaitu 1. Daun nimba. Pemanfaatan daun nimba dikombinasikan dengan beberapa jenis tanaman lain. Daun nimba dapat mengendalikan berbagai hama penyakit tanaman yang umumnya menyerang taman produksi. Salah satu formulasi ramuan pestisida nabati yang berasal dari daun nimba yaitu daun nimba 400 gram, lengkuas 300 gram, dan serai 300 gram, dihaluskan, kemudian diaduk merata dalam 1 liter air dan direndam semalam, 24 jam. Hasil rendaman kemudian disaring dengan kain halus. Larutan hasil penyaringan ditambah DG 2 ml minyak tanah dan 2 ml minyak goreng lalu diencerkan lagi dengan 3 liter air. Larutan siap digunakan untuk lahan seluas 500 meter persegi. Selain daun nimba, biji nimba juga dapat dibuat pestisida nabati dengan formulasi sebagai berikut. Ramuan untuk mengendalikan warna coklat, penggerak batang, nematode. Biji nimba sebanyak 50 gram ditumbuk halus dan diaduk dengan 10 cc alkohol lalu diencerkan dengan 1 liter air. Larutan kemudian diendapkan semalam, lalu disaring dengan kain halus kemudian ditambah dengan 1 ml minyak tanah dan 1 ml minyak goreng dan diaduk merata. Larutan siap disemprotkan pada tanaman terserang atau ke hamanya langsung. Selain daun nimba, upaya pengendalian hama dengan pestisida organik memang cukup banyak dilakukan petani. Selain karena mudah, pestisida organik juga bisa dibuat sendiri di rumah. Dengan begitu, budget yang kamu butuhkan pastinya menjadi lebih murah. Adapun bahan-bahan alami yang biasanya digunakan untuk membuat pestisida organik, antara lain 2. Bawang putih. Bawang putih dapat digunakan sebagai bahan pestisida organik karena memiliki sifat antivirus, antibakteri, dan anti jamur alami. Tak hanya itu, bawang putih juga dapat digunakan sebagai pengusir hama, seperti pengusir kutu daun, lalat kumbang, dan kupu-kupu putih. Cara membuat pestisida organik dari bawang putih juga cukup mudah. Pertama, siapkan setidaknya 2 bonggol bawang putih yang sudah dikupas kulitnya hingga bersih. Setelah itu haluskan bawang putih dengan alat tumbuk atau blender, lalu campur dengan 10 ml sabun cair, 50 ml minyak sayur, dan 1 liter udara dalam wadah besar. Jika semua bahan sudah tercampur rata,
Diamkan selama 1 hari hingga campuran bahan beracun tersebut terfermentasi dengan baik. Untuk aplikasinya, kamu bisa mencairkan setiap 50 ml pestisida organik bawang putih dengan 1 liter udara. Aduk rata, lalu semprotkan ke tanaman yang diinginkan. 3. Bawang merah. Bukan hanya bawang putih, bawang merah juga bisa dijadikan bahan pembuatan pestisida organik. Hal ini karena bawang merah mengandung zat acetogenin yang dalam jumlah banyak dapat menjadi antiveden. Dengan begitu, OPT akan mati ketika memakan tanaman yang sudah diberi pestisida bawang merah. Kemampuan yang dimiliki bawang merah tersebut membuatnya mampu menyerang berbagai jenis hama tanaman, seperti ulat, kutu kebul, jamur, Alternaria anthracnosa, dan Fusarium sp. Menariknya lagi, semua bagian dari bawang merah bisa diolah menjadi pestisida organik. Adapun cara mengilahnya adalah dengan menyiapkan sekitar 50 gram umbi bawang merah, 1 liter udara, bara api, dan alat penyaring. Setelah itu, hancurkan bawang merah dan tambahkan air sebanyak 1 liter ke dalam bara api. Campuran udara dan bawang merah kemudian diaduk hingga rata, disaring, dan langsung bisa disemprotkan pada bagian tanaman yang terserang OPT. 4. Jahe. Berikutnya ada jahe, rempah populer yang bisa diolah menjadi pestisida organik yang ampuh. Jahe tidak hanya berguna untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, melainkan juga bisa mengusir serangga-serangga yang mengganggu tanaman, misalnya ulat bulu. Untuk membuatnya, kamu cukup memarut 1 ruas jahe, lalu mencampurkannya dalam wadah dengan 1 liter udara. Setelah itu, diamkan larutan yang sudah diaduk rata selama 1 malam, kemudian saring hingga larutan udara terpisah dari ampasnya. Pestisida organik dari jahe siap disemprotkan pada tanaman. Yang kelima, daun pepaya. Daun pepaya merupakan bahan makanan yang memiliki ciri sedikit pahit saat dimakan. Rasa pahit tersebut ternyata disebabkan oleh kandungan beberapa zat aktif, yang berupa enzim papain, alkaloid, dan glikosid. Kandungan tersebutlah yang digunakan dalam mengendalikan hama seperti rayap dan ulat bulu. Kamu bisa memasaknya sendiri di rumah dengan cara menyiapkan 100 gram daun pepaya dan haluskan menggunakan blender. Setelah itu, campurkan dengan 1 liter udara dalam wadah dan diamkan larutan selama 2 malam. Jika sudah, saring larutan untuk mengambil larutan udara saja dan kamu bisa langsung menyemprotkannya ke tanaman. Cukup sekian dulu dari saya, semoga semua uraian di video ini bermanfaat untuk kita semua. Masih banyak tumbuhan di sekitar kita yang bermanfaat untuk membuat pestisida, nantikan di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.